Di balik makanan yang kita santap setiap hari, ternyata ada sebuah cerita yang mungkin nggak banyak orang tahu. Ini adalah cerita tentang kehilangan, tentang sains, dan tentang masa depan isi piring kita. Ini adalah kisah tentang perpustakaan genetik hewan ternak kita yang, ya, perlahan-lahan lenyap. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang jujur aja cukup bikin kaget. Angka dari India. Populasi sapi asli mereka yang udah beradaptasi ribuan tahun turun hampir 9%. Ini bukan cuma statistik biasa ya. Ini tuh semacam lampu kuning, sebuah sinyal peringatan. Tapi di sisi lain, coba deh lihat angka yang ini. Populasi sapi eksotis dan hasil persilangan justru meroket, naik lebih dari 20%. Jadi lagi ada pergeseran besar-besaran di peternakan-peternakan di sana. Dan tren ini ternyata nggak cuma terjadi di India loh. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih bisa sampai begini? Apa yang mendorong penggantian besar-besaran ini? Dan yang lebih penting lagi, saat kita sibuk ngejar efisiensi, warisan genetik berharga apa aja yang tanpa sadar kita buang? Oke, biar lebih jelas, kita bakal bedah topik ini satu persatu. Kita akan lihat tren penggantian ras ini, kita coba pahami kenapa gen-gen kuno itu penting banget, terus kita intip rencana global untuk mengatasinya, kita juga akan kenalan sama teknologi-teknologi genetik yang canggih, dan terakhir, kita renungkan bareng-bareng soal masa depan genetik kita. Jadi, cerita di India tadi itu sebenarnya cerminan dari apa yang terjadi di seluruh dunia. Karena ada dorongan untuk menghasilkan lebih banyak susu atau daging, kawin silang dengan ras-ras eksotis jadi populer banget. Ditambah lagi, mesin-mesin pertanian modern bikin peran hewan pekerja jadi berkurang. Akibatnya, ras-ras lokal yang udah terbukti tangguh selama berabad-abad, kini makin tersinggir. Terus kenapa kita harus repot-repot peduli soal ini? Kenapa hilangnya ras-ras kuno ini jadi masalah besar? Well, ini bukan sekedar soal kangen-kangenan sama yang kuno atau nostalgia ya. Ini jauh lebih penting dari itu. Ini soal polis asuransi untuk masa depan pangan kita semua. Coba dibayangin gini, setiap ras ternak kuno itu kayak satu buku langka di sebuah perpustakaan biologi raksasa. Nah, setiap buku ini isinya resep-resep unik buat bertahan hidup. Mungkin resep cara melawan penyakit tertentu, cara tahan cuaca panas, atau cara tetap produktif walau makanannya sedikit. Kalau satu ras punah, artinya satu buku itu hilang selamanya. Jadi, intinya gini, ras-ras asli ini tuh punya superpowernya masing-masing. Mereka itu asuransi genetik kita, bawa sifat-sifat yang mungkin suatu hari nanti kita butuhkan banget buat ngelawan penyakit baru atau perubahan iklim. Beberapa bahkan punya semacam gen termometer alami yang bikin mereka tahan panas. Selain itu mereka juga punya peran budaya yang penting dan bahkan bisa jadi sumber energi, benar-benar berharga. Tapi untungnya, dunia nggak cuma nonton aja, orang-orang mulai sadar akan krisis ini. Komunitas internasional pun mulai bergerak, dari yang tadinya cuma identifikasi masalah, sekarang udah mulai bareng-bareng cari solusi. Dan inilah jawabannya, Rencana Aksi Global untuk Sumber Daya Genetik Hewan dari FAO. Ini bukan main-main loh. Di tahun 2007, ada 109 negara yang kumpul dan sepakat buat mengadopsi kerangka kerja ini. Ini adalah sebuah komitmen bersama untuk melindungi dan sekaligus memanfaatkan keanekaragaman ternak dunia secara bijaksana. Strateginya itu cerdas banget, dibagi jadi 4 prioritas utama. Pertama, karakterisasi. Artinya kita harus tahu dulu apa aja yang kita punya, dipantau trennya gimana. Kedua, pemanfaatan berkelanjutan. Jadi, kita pakai aset genetik ini secara bijak. Ketiga, konservasi. Yang paling berharga dan langka harus kita simpan dan lestarikan. Dan keempat, pembangunan kapasitas, yaitu membangun sistem dan kebijakan yang kuat biar semua ini bisa jalan. Komprehensif banget kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin canggih. Karena untuk ngejalanin semua rencana global tadi, para ilmuwan sekarang pakai serangkaian perangkat genetik yang jujur aja kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Yang pertama, ada cloning. Pasti udah pernah dengar kan soal domba Dolly? Nah, ini teknologinya. Intinya, ini adalah proses untuk menciptakan duplikat genetik yang sama persis dari seekor hewan. Bayangin aja, bisa copy-paste ternak terbaik kita untuk melestarikan gen unggulnya. Selanjutnya, ada hewan transgenik. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Para ilmuwan bisa ambil gen spesifik dari satu spesies, lalu dimasukkan ke DNA spesies lain. Contohnya nih, gen manusia disisipkan ke domba, supaya susunya bisa menghasilkan protein untuk pengobatan penderita hemofilia. Luar biasa kan? Terus ada yang namanya seleksi berbantu marka, atau MAS. Biar gampang, anggap aja ini kayak Waze atau Google Maps buat genetika.
Jadi daripada nunggu seekor hewan sampai dewasa buat lihat sifatnya bagus atau enggak, ilmuwan bisa langsung intip DNA-nya buat cari penanda gen-gen yang bagus. Jelas ini bikin proses pembiakan jadi jauh lebih cepat dan efisien. Salah satu aplikasi paling terkenal dari rekayasa genetika ini adalah produksi hormon BST atau somatotropin sapi. Prosesnya unik. Ilmuwan ngambil gen pertumbuhan dari sapi, terus dititipin ke bakteri kayak E. coli. Bakteri ini kemudian dibiakkan dalam jumlah masif, dan mereka jadi kayak pabrik kecil yang memproduksi hormon tersebut. Hormon inilah yang kalau disuntikan ke sapi, bisa naikin produksi susu sampai 20%. Nah, di sini nih menariknya. Teknologi yang sama, tapi responsnya beda banget di berbagai belahan dunia. Di Amerika, FDA bilang ini aman dan disetujui untuk dipakai. Tapi di Eropa, dilarang keras. Kenapa? Karena ada kekhawatiran hormon ini bisa meningkatkan risiko infeksi ambing pada sapi. Jadi ada perdebatan besar antara dorongan produktivitas dan isu kesejahteraan hewan. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan yang sangat penting. Di satu sisi, kita punya warisan genetik kuno yang tak ternilai harganya. Di sisi lain, kita punya perangkat teknologi super canggih yang menjanjikan kemajuan luar biasa. Jadi, apa solusinya? Ternyata, seperti yang disimpulkan oleh para peneliti, jawabannya itu bukan memilih salah satu dan membuang yang lain. Justru kuncinya adalah integrasi. Kita harus pakai teknologi modern untuk memahami, meningkatkan, dan sekaligus melestarikan kekayaan genetik dari ras-ras kuno kita. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan besar ini. Seiring kita melangkah ke depan, tantangannya adalah gimana caranya kita menjadi arsitek masa depan pangan yang cerdas, yang merangkul inovasi, tapi tidak pernah merupakan kearifan yang tersimpan di dalam DNA para leluhur ternak kita. Karena masa lalu dan masa depan, idealnya, harus berjalan beriringan.